Ya, haleluya. Pada siang hari ini bersama dengan Gembala Sidang Gereja di Presiden Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kita habis lihat gedung-gedung, lihat tanah-tanah, dan hari ini kita mau live nih bagi seluruh para penonton, pemirsa dimanapun berada. Selamat siang Pak Pariaji. Ya, selamat Selamat siang Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada para penonton yang nonton ini semua Pak? Saya sampaikan bahwa sejak kecil saya nggak begini. Walaupun saya nggak punya bapak, kasihan saya nggak pernah mau. Tapi saya selalu ada uang di kantong. Amin. Tapi walaupun belum baca kitab, kalau saya terima satu, saya punya prinsip. Walaupun tidak tahu ngerti firman, saatnya utang selalu sekali ganda. Maka saya nggak pernah menerima. Kalau saya terima Anda ada satu, saya utang sekali. Saya nggak mau utang sama Anda. Prinsip saya. Maka jangan sampai Anda, rekan-rekan pendeta, minta berkat itu dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan saya minta, lebih minta berbuah. Anda tidak punya hak. Anda nggak ada berkat. Maka karena sifat sabtu itu nggak pernah minta. Berkat itu ngalir. Amin. Saya dulu pernah dikasih satu korek kepala gesos. Saya tidak mau. Karena apa? Saya nggak mau terima pemberian. Tapi ternyata apa? Di hari dewasa saya, berkat itu mengalir. Berkat itu berlimpah-limpah. Amin. Amin. Dapat nggak teringgang. Terus ya pas gereja kaya. Amin. Gereja. Amin. Kenapa nggak minta? Mohon gerejanya sudah. Waktu pasti bilang masa mau dibantu bangun mantunya, saya bilang Pak, saya ini bilang Tuhan pasti yang ngasih berkat, saya nggak bisa terima Amin. bantuan Bapak. Itu ternyata betul. Tapi Pak, kita berkat aja untuk bangun gedung Nias pada gedung yang megah. Itu prototipe gede yang pertama di dunia. Karena saya pernah ngilingi gedung hijab di dunia di Istanbul, gede 10.000. Tapi saat waktunya Tuhan, saya mohon minta bangun gedung gereja seperti ini yang kecil. Berhasil, itulah gedungnya. Gedung prototipe gedung gereja pertama di dunia di Istanbul. Maka itulah saya percaya, saya punya iman, maka bisa kan Anda tahu bisa sulit, tapi lancar saja. Amin. Amin. Maka saya siang di restoran. Mau teori biasa sama ibu bersama, karena nggak ada ibu kebetulan bicara sama seorang ibu lain yang baru ngatur ada gedung mau diberikan. Amin. Gedung cukup besar. Nah, jadi kita di mana melangkah ada berkat mengalir. Amin. Maka ibu dengan seorang ibu yang baru di meja lain ya proses bagaimana untuk dibangun gedung ibadah. Makanya di mana ada melangkah ada berkat. Amin. Ada apa? Anda harus yakin berkat itu dari Tuhan. Amin. Kalau Anda dalam Tuhan berkat, maka di gereja itu harus orang jujur, Amin. nggak minta-minta, nggak dosa. Amin. Ada dosa nggak diberkati, nggak dosa nggak naik. Maka jangan dosa. Ada dosa, bagaimana Anda Tuhan di kampung Tuhan? Jangan dosa. Bagaimana Anda ke surga? Karena orang dosa nggak bisa dengan Tuhan. Karena Tuhan punya naik iblis, maka jangan dosa, jangan nipu, saksi dosa. Karena Anda tidak bisa ke surga kalau Anda sampai dosa, nipu, saksi dosa. Maka itulah kalau saya di sini, kenapa ibu dibicarain sedang bicara soal berkat. Dan tadi ketemu seorang ibu yang menyaksikan bagaimana puasa minyak, di mana dia punya proyek, di mana maka dia pakai minyak, Amin. lalu pakai minyak dan anggur. Amin. Padahal dia seorang yang sukses besar, tapi dia punya pakai minyak di mana melangkah. Dia saksikan tadi di Beijing gimana di Beijing tadi? Di Beijing dia nginep di sebuah hotel, terus hotelnya itu ada kuasa gelap. Kuasa Pak. gelap. Ya, ada setan mengganggu tapi diurapi dengan minyak urapan, setannya pergi gitu Pak. Karena ada minyak urapan, tapi ada orang juga pakai minyak, tapi minyaknya bukan dari Beda. Tiberias, jadi tetap diganggu. Jadi memang minyak urapan yang dari
gereja Tiberias yang punya kuasa. Kenapa? Yang aslinya. Kenapa yang punya kuasa? Karena Gembala Sidang suka ngajar minyak urapan, bicara martir, bicara pengorbanan yang nggak minta-minta. Maka tadi Pak Pari Haji mengajar dengan indah. Kalau kita anak Tuhan harus punya iman, berkat dari Tuhan. Lebih-lebih para hamba Tuhan, jangan minta-minta. Apalagi sampai mohon maaf minta-minta berpuluhan, itu bukan berkatnya. Punya iman, tadi Pak Pari Haji bilang, Gading hotel gereja Gading Nias itu gereja besar, ada pengusaha raksasa nasional, tawarin Pak Pari Haji mau bikin malam dana, sekali malam pasti terpenuhi. Pak Pari Haji bilang, saya punya iman Pak, saya ini hamba Tuhan, dan betul Tuhan berkati. Itu biayanya nggak sedikit saudara, puluhan miliar. Gading Nias terbangun dengan indah, sekarang menjadi salah satu gereja Nias menjadi satu gereja yang terindah di Indonesia. Pak Pari Haji tadi ngajar kita nggak boleh minta-minta, harus punya iman, berkat dari Tuhan. Menarik nih sekali Pak. Amin. Iya. Saya kecil nggak minta-minta, nggak punya uang pun nggak mau dikasih. Amin. Itu luar biasa berkatnya. Amin. Kenapa? Anda cukup doa Tuhan. Tuhan mengatakan beri rezeki setiap hari secukupnya. Amin. Anda kan lima berkat selalu kecukupan, gak kekurangan. Amin. Tuhan mengatakan beri berkat setiap hari secukupnya. Gereja Tiberias mendekati orang juga banyak murah hati. Pada Gereja Tiberias di mana-mana kita melangkah ketemu orang yang ingin membantu Gereja Tiberias. Amin. Jadi kan tahu sendiri bagaimana orang yang membantu gereja. Iya. Tadi kami bertemu hari ini Ibu Gembala bersama dengan seorang ibu yang menyerahkan sebuah tanah gedung yang besar indah di pinggir jalan saudara di daerah Bogor. Benar-benar prime time tepatnya, dan yang luar biasa sebelumnya ini gedung mau dijual saudara, tapi dia dapat mimpi. Penglihatan 4 kuda putih masuk ke dalam rumahnya, dan dalam besoknya ketemu sama Bapak dan Ibu Pari Haji, dan dia langsung putuskan itu gedung nggak dijual, dikasih untuk dipakai gereja. Dan menariknya demikian saudara, ketika dia memutuskan untuk gedung dipakai gereja, tadi baru bersaksi langsung dapat kontrak 8 titik pengeboran di Timur Tengah saudara. Jadi itulah kalau kita sungguh-sungguh memberkati pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tadi ibu itu bersaksi langsung Bu, setelah kami memutuskan kasih tanahnya, gedungnya buat dipakai gereja, langsung dapat proyek 8 titik pengeboran di Timur Tengah. Tuhan Yesus luar biasa. Dikejar-kejar berkat. Berkatnya double kali lipat. Amin Pak. Betul ya. Gereja Tiberias gereja Tuhan. Amin. Saya dipaksa jadi gembala. Kalau enggak jadi gembala saya akan neraka. Saya gembala dipaksa Tuhan. Saya gembala mati karena apa? Saya neraka bagi orang sebab neraka dikosongkan, saya gantikan. Maka saya diberi Tuhan, Tuhan tahu saya seorang martir yang mau korban untuk orang lain. Saya yang mau ke neraka untuk orang lain, maka jangan iri pada saya. Lalu Tuhan janjikan saya kuasa yang tiada taranya. Amin. Dan berkatnya apa? Berkatnya ya walaupun katakanlah saya ini ngasih tahu pada Anda, kerja harus jujur. Amin. Hari Selasa kemarin pertemuan itu. Oh iya. Yang orang Surya ke yang hilang kok. Oh iya. Selasa ngomong. Selasa sore. Jadi ada seorang pengerja ya, Pak Pari Haji suka ngajar. Kalau sudah berani melayani, artinya harus berani hidup dalam pertobatan, harus berani sungguh-sungguh, jujur, hidupnya takut akan Tuhan. Ada seorang ibu saudara, dia ya mohon maaf ya melayani tapi nggak jujur, jadi ngambil persembahan. Dan Pak Pari Haji siangnya bilang gitu bahwa kalau orang ngambil dari pekerjaan Tuhan pasti istilahnya dari pohon kehidupan juga akan diambil. Dan ya mohon maaf saudara, Tuhan nggak tidur, jadi ketika dia ngambil itu malamnya mohon maaf rumahnya dirampok habis-habisan. Jadi ada orang rampok rumahnya, padahal yang diambil mungkin nggak seberapa, tapi kerugian dari yang dirampok itu ya habis-habisan. Artinya Pak Pari Haji ngajar kalau melayani Tuhan itu, kalau para pengerja jujur lebih dulu. Iya betul. Kalau nggak jujur jangan lari. Iya. Tuhan tahu barang kan milik Tuhan. Iya betul. Tuhan lihat itu milik Tuhan dicuri. Iya. Tuhan bisa menghukum. Iya betul. Artinya kalau orang berani melayani, saya senang sekali beliau kalau ngajar, beliau bilang kalau sudah berani melayani, apalagi lebih-lebih pembicara, hamba Tuhan, pendeta, harus sudah berani komitmen hidup dalam pertobatan. Kalau bahasanya Pak Pari Haji 100% benar-benar bertobat. Karena kalau orang yang nggak jujur, apalagi mohon maaf ya minta-minta,
apalagi mohon maaf berdusta, nipu dan lain-lain, itu nggak layak berkati jemaat. Kasihan jemaat hidupnya diberkati sama hamba Tuhan yang istilahnya nggak bertobat. Demikian saudara. Jadi kalau saya keras pada orang dusta, orang nipu, saksi dusta, karena Tuhan yang berkata kalau orang dusta anak iblis. Jadi kalau di mimbar orang dusta berkati jadi anak iblis, karena orang dusta itu bapak segala dosa iblis. Jadi berkati jadi anak iblis. Ada firman Tuhan berkata yang suka dosa itu masuk neraka. Ya. Orang dosa nggak bisa. Bagaimana ketemu Tuhan? Mulanya dosa ya. Iya. Orang dosa nggak bisa Iya. dengan Tuhan. Iya, betul. Artinya Tuhan merintahkan suci perkataan kita kan. Amin. Makanya perkataan kita kalau kita dusta nipu, gimana bisa dengan Tuhan kan? Iya. Nggak bisa ke surga. Iya, Nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau dia dosa nggak bisa ketemu Tuhan. Karena apa? Saya kasihan kepada diberkati orang dosa. Saya kasihan. Saya nangis. Kenapa? Orang dosa itu tidak bisa ketemu Tuhan. Artinya apa? Bagaimana ke surga? Pada kita ini tujuannya kita di mimbar itu menyerukan Anda untuk masuk surga. Mari Anda dan saya selalu berjuang Amin. untuk masuk kerajaan surga. Kenapa? Perjuangan kita itu hanya satu, ke surga, ketemu Yesus. Amin. Amin. Sepanjang masa gitu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa ngobrol banyak sama Bapak Ibu Bapak Pariaji. Hari ini saya simpulkan apa yang Bapak sampaikan. Mari segenap anak Tuhan punya iman. Jangan minta-minta berkat dari Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Dan kedua, Pak Pariaji bilang, mari terlebih para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para pembicara yang menyaksikan, mari sungguh-sungguh dalam pertobatan agar layak memberkati jemaat. Karena lebih-lebih para hamba Tuhan kita dituntut, diminta oleh Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, nggak dusta, nggak tipu, nggak minta-minta, agar bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Saya dampingi Pak Pariaji sudah cukup lama saudara, dan saya melihat sungguh-sungguh betul kalau orang hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, itu berkat ngejar saudara. Karena Pak Pariaji berdoa malam minta gedung, besoknya ada orang kasih gedung. Malam doa minta sejumlah dana untuk gereja, besoknya ada berkat. Jadi betul-betul indah. Ikut Tuhan Yesus itu indah sekali. Terakhir Pak bisa berdoa bagi yang nonton ini Pak, agar apapun masalahnya Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus jawab. Jadi Amin. tadi ketemu seorang ibu yang berhasil. Kuncinya apa? Dia ada minyak anggur. Betul. Amin. Merasa mbak minyak. Cuma seperti jangan dulu kesaksian canda dulu. Iya betul. Iya. Kemana mbak minyak anggur. Setan takut dari satu hal. Minyak itu musir setan. Di mana Anda melangkah lebih di Singapura, banyak orang dibakar. Di sana gugur. Artinya sebagian jadi standar kenayangan. Maka kunci apa? Anda harus bawa minyak. Kalau minyak ditebak juga kuasa karena martir. Karena hanya seorang martir bisa mengatakan minyak urapan. Kalau nggak martir Anda nonsen, ya nggak ada kuasa. Dusta itu. Karena minyak itu diperos, dihancurkan. Maka saya seorang dihancur, saya dihancurkan. Artinya saya permohonan mereka untuk Anda. Artinya mau dihancurkan. Maka itulah kalau jangan lupa minyak anggur hanya satu gembala martir. Tapi teman saya Kak Gidon Jeffrey ya ada kuasa. Amin. Tapi kita jaga mulut kita. Amin. Kalau Anda penderita dusta nipu iblis nggak ada kuasanya. Maka kita jaga mulut kita. Jangan dusta, jangan nipu, jangan curi, jangan masuk dalam jangan zina campur. Mari Amin. kita berjuang hidup yang suci, pikiran kita, perkataan, segala keluarga kita suci. Amin. Mari kita berjuang. Yang utama kita harus cari kerajaan surga, Amin. cari rumah di surga. Amin. 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 Ya, siapapun yang menonton hari ini kami berdoa saudara dan saya dipuaskan oleh minyak dan anggurnya Tuhan. Terima tubuh dan darah Yesus, tinggal di dalam Yesus, terima pengurapan dengan minyak kudusnya. Wahyu 6 ayat 6 digenapi dan saudara dan saya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih, kita nanti akan live lagi ya. Terima kasih Pak Pariaji. Terima kasih Mari Bapak. kita doa Tuhan Yesus, siapapun yang menonton acara ini berkati ikut jamaah bahwa kuasa menyanggur besar kuasanya, maka yang beri kuasa besar Yesus karena kuasa minyak yang kudus di langit. Minyak itu punya kuasa membangkit orang mati, mengusir setan, bakar setan, menyembuhkan segala penyakit, bahkan bebasi orang dari kebangkitan, dari kerugian.
Maka membagi jajimot itu asalnya karena Roma. Paulus mengatakan itu minyak kebahagiaan, karena minyak urapan itu memberi kebahagiaan. Orang mati banget, orang utang ratusan juta lunas, orang bangkrut dimusyrikkan, artinya memberi kebahagiaan. Maka Paulus menyebut minyak itu minyak kebahagiaan. Tapi kita harus pelan-pelan minyak kebahagiaan. Maka Anda pun bukan ajar. Kalau Anda baca Mazmur 14, bahkan orang dikubur pun kudu rapinya untuk apa? Agar Anda bangkit sebagai mempelai awet muda. Maka itulah perlu Anda dibangkitkan dengan minyak urapan, juga menerima tubuh dari Yesus sebagai persiapan menyambut segala persiapan hari kan. Anda perlu minyak dan anggur. Dalam nama Yesus Anda diberkati. Amin. 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 Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.